Nama mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim kembali menjadi sorotan publik di tengah mencuatnya isu penggeledahan sejumlah aset yang diduga terkait dirinya, termasuk rumah dan kendaraan mewah. Perhatian publik semakin menguat seiring munculnya kembali laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang tercatat atas namanya. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim kini telah resmi menyandang status sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, data mengenai harta kekayaan Silmi menjadi sorotan publik. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara terbaru, total kekayaan Silmi Karim mencapai angka yang sangat fantastis. Tercatat 234,60 miliar rupiah, sebagaimana yang dilaporkan untuk periode tahun 2025. Dominasi kekayaan Silmi Karim terletak pada kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi strategis. Total nilai dari seluruh aset properti yang dimilikinya menyentuh angka 184,02 miliar rupiah. Besarnya angka kekayaan dalam LHKPN kerap menjadi bahan diskusi publik. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi kekayaan pejabat negara. Di tengah sorotan tersebut, KPK menyebut kasus yang menjerat Silmi terjadi ketika dirinya menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Kasus yang menjerat Silmi ini berkaitan dengan pengurusan dokumen keimigrasian. Pengurusan ini yang diduga menimbulkan adanya tindakan pemerasan dan gratifikasi. Ini juga mengkonfirmasi ya bahwa ada rekening-rekening yang tadi saya sebutkan di awal, yang 96 rekening itu yang sudah ditelusuri oleh pihak-pihak PPATK, itu ya rekening-rekening ini ada yang nomini. Jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, yaitu kerabat, gitu. Sementara itu Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra menegaskan kasus dugaan korupsi di lingkungan imigrasi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara tegas dan transparan. Yusril meminta seluruh jajaran imigrasi kooperatif dan membuka seluruh data yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penyidikan. Yusril mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah. Saya terus memonitor perkembangan kasus penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di jajaran imigrasi, khususnya di kantor imigrasi Jakarta Barat yang telah disidik oleh KPK, dan memang saya mendapat banyak sekali masukan dari masyarakat. Masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan termasuk pungutan liar yang terjadi dan dilakukan oleh jajaran birokrasi di berbagai tempat, dan ini merupakan satu masukan penting, apalagi setelah KPK telah mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi baik terjadi pada tahun 2023-2024 maupun yang terjadi sekarang ini, dan ini dijadikan sebagai satu momen yang sangat penting bagi kita untuk melakukan pembenahan terhadap seluruh jajaran imigrasi. Dengan perkembangan kasus ini, publik kini menantikan langkah lanjutan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan praktik korupsi di lingkungan imigrasi, termasuk penelusuran aliran aset dan potensi keterlibatan pihak lain. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.